Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kembali gimana sih caranya kita untuk membuat suatu surat undangan ataupun surat mengikuti rapat dalam jumlah yang banyak, namun dengan waktu yang singkat tentunya, dengan menggunakan salah satu fitur yang ada di Microsoft Word. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang pertama di sini tentunya kalian harus menyiapkan dua file. Yang pertama yaitu sudah tentu yaitu surat undangannya ataupun surat apapun yang kalian akan buat seperti itu. Sedangkan template suratnya hanya satu, namun yang kita inginkan yang berbeda yaitu di bagian nama, tempat tanggal lahir, kelas, NIS ataupun yang lainnya, ataupun nomor surat contohnya. Nah, ini file yang pertama yang harus kita siapkan yaitu template suratnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke file kedua, kita menggunakan Microsoft Excel yaitu untuk mengumpulkan data surat ataupun database surat saya di sini sebut, yang dimana mulai dari nomor surat, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas dan NIS sesuai data yang akan kita butuhkan di Microsoft Word ini. Sekarang kita tinggal memanggil database ini, data surat ini kita panggil. Kita akan gunakan di Microsoft Word. Kita akan isi secara otomatis, kita hanya tinggal memanggilnya saja. Nah, gimana caranya? Kita di sini akan menggunakan fitur yang namanya Mail Merge ataupun My Links di sini karena saya menggunakan Microsoft Word 365. Caranya yang pertama, kita kan sudah punya dua file yaitu punya database dan template suratnya. Selanjutnya kita akan memanggil database-nya. Caranya kita pergi ke tab My Links, kemudian pilih select recipients ataupun pilih penerima, kemudian pilih yang ini use an existing list, kita pilih dan kita cari tempat kita menyimpan file Excel ataupun database suratnya. Nah, sekarang kita pilih data surat ini, kemudian klik open. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita centang yang bagian ini yaitu first row of data content column headers. Nah, artinya baris pertama dalam sheet ini yaitu berfungsi sebagai header. Kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tinggal memanggilnya saja. Nah, caranya kita mulai dari atas dari nomor, kita pergi ke bagian My Links tetap di bagian di sini insert merge field. Nah, kita pilih di sini. Di sini akan muncul kolom-kolom sesuai dengan yang ada di data Excel ini. No surat, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan NIS. Oke, kita tinggal manggil. Kalau nomor surat kita panggil no underscore surat seperti itu. Kemudian untuk nama sama juga kita panggil nama. Kemudian untuk tempat tanggal lahir kita di sini yang pertama tempat kita berikan tanda koma, spasi 1, kemudian kita panggil lagi tanggal lahirnya. Nah, kemudian untuk kelas kita panggil juga kelas. Dan yang terakhir yaitu NIS, kita panggil NIS. Jika sudah seperti ini sudah selesai untuk penggabungan dari database suratnya dengan template surat ini. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya ataupun preview result bisa mengklik bagian ini yaitu preview result. Nah, kita preview, nah maka akan muncul nomor surat sesuai yang ada di database. Kemudian namanya juga, tempat tanggal lahir, kelas, dan NIS-nya. Nah, jika kalian agak kurang percaya, kita buka database-nya. Nomor surat yang pertama yaitu 001. Kita lihat di sini 001. Kemudian namanya Bayu, tempat tanggal lahirnya Tianyar 1 November, kelasnya 10A, nomor NIS-nya 0811. Nah, itu udah sama. Kemudian untuk melihat surat yang lainnya yaitu untuk nomor yang kedua, nama yang kedua, dan seterusnya, kita tinggal mengklik yang ini, tanda panah ini. Nomor kedua Budi, di sini Budi sesuai loh. Dan seterusnya seperti itu. Sampai yang terakhir nomor 5 yaitu ada Dharma. Di sini ada Dharma juga. Untuk penggabungan dan suratnya sudah selesai. Sekarang jika kalian ingin lakukan pencetakan suratnya ataupun ngeprint istilahnya, kalian bisa mengklik di bagian ini Finish and Merge.
kita klik di sini, kemudian tinggal pilih print dokumen. Klik yang itu. Nah, di sini kalian akan diberikan pilihan apakah akan mencetak ataupun print semua surat yang ada sesuai dengan data ini. Ada 5, nanti hasilnya 5 surat yang akan dicetak. Kemudian ada current record, ataupun artinya yang terakhir kita lihat ini yaitu yang Dharma saja yang akan dicetak. Kemudian bisa pilih from, umpamanya dari 1 sampai 2 seperti itu. Nanti Bayu dan Budi saja yang akan dicetak seperti itu. Nah, kemudian jika kalian ingin menyimpan surat ini dalam bentuk file PDF, maka selanjutnya ada langkah yang perlu kalian lakukan kembali. Nah, untuk melakukan langkah ini kalian perlu mendownload script istilahnya ataupun kode yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi ataupun kolom komentar di bawah ini. Kalian bisa download filenya terlebih dahulu, kemudian kalian silahkan buka terlebih dahulu filenya. Filenya itu berbentuk txt ataupun teks. Di sini dia bisa kalian buka terlebih dahulu. Nah, ini scriptnya. Jika sudah terbuka, kalian bisa minimize. Kemudian di sini kalian bisa mengklik shortcut ataupun keyboard yaitu Alt dan F11 untuk menuju ke Microsoft Visual Basic for Application. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kalian tinggal memilih this document. Jika belum kan kosong biasanya, kalian bisa mengklik this document. Jika sudah, kalian silakan copy script ini yang sebelumnya sudah saya berikan ini. Copy, kemudian yang ini bisa di close dan pastekan di sini di Microsoft Visual Basic. Paste. Nah, kemudian selanjutnya adapun beberapa hal yang harus kalian ubah di sini, yaitu yang pertama folder save. Nah, jadi di sini artinya folder tempat menyimpan file PDF-nya nanti. Silahkan kalian buat dulu folder PDF-nya. Di sini saya sudah membuat foldernya, yaitu nama foldernya yaitu surat selesai. Klik yang di sini, klik kanan, kemudian copy as path. Bisa di copy, kemudian dipaste di bagian di sini folder. Nah, paste. Oke, yang pertama sudah. Selanjutnya yaitu di bagian data Excel-nya, di mana tempat kalian menyimpan data Excel-nya. Silakan aktifkan tempat penyimpanannya. Sama juga caranya, klik data tersebut, kemudian klik kanan, copy as part. Kemudian di sini dikopikan, paste di sini. Oke, sudah. Langkah kedua sudah. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian sini. Kita akan memilih data yang ada di sheet mana. Nah, kita tinggal lihat lagi database-nya. Kita menggunakan sheet 1. Nah, kita tinggal hapus yang ini. Kemudian pilih sheet 1 saja. Sheet 1 yang di akhirnya diakhiri dengan simbol $, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk format penyimpanan, nanti format file penamaannya itu bisa kita atur. Mau menyesuaikan untuk nama ataupun tempat tanggal lahir ataupun yang lainnya ataupun kelas bisa. Di sini saya menggunakan nanti file outputnya sesuai namanya Bayu seperti itu. Oleh sebab itu caranya yaitu dengan untuk di sini kita ganti ID filenya yang akan diekspor sesuaikan dengan nama header ini, yaitu nama. Kita sesuaikan nama, kemudian yang di sini juga ganti, samakan menjadi nama. Oke, segitu saja yang perlu kita ubah. Kemudian untuk selanjutnya kita silakan Ctrl S, simpan. Nah, jika sudah, ini sudah selesai untuk scriptnya. Selanjutnya kalian tinggal mengklik icon run ini. Nanti akan disimpankan secara otomatis. Oke, langsung saja kita coba. Akan disimpan secara otomatis satu-satu. Ini tidak macet laptopnya karena emang itu proses dari scriptnya yang tadi kita buat. Nah, jika memang sudah selesai, nanti akan kembali ke Microsoft Visual Basic ini. Untuk melihat hasilnya, kita bisa ke yang di sini, yang di folder surat selesai, kita buka. Nah, maka akan tersimpan seperti ini.
Agus, maka suratnya akan sesuai dengan namanya Agus. Nah, Agus. Kemudian yang ini Darmo. Nah, Dharma juga. Ini sesuai dengan data yang ada di database kita. Nah, seperti itu. Ini akan menggunakan kita jika membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak, ataupun ratusan ataupun ribuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video tutorial kali ini. Jika ada salah kata ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika tidak, klik dislike. Sekian dari saya, terima kasih.